Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dimanapun berada, minimal ada 7 keuntungan bila orang tua mendidik anaknya di pondok pesantren. Pertama, orang tua akan menjadi tenang. Sebab anak di pondok pesantren selama 24 jam selalu diawasi oleh pimpinan pondok, dewan guru, dan yang lainnya, sehingga anak tidak berkeliaran kemana-mana. Jadi yang pertama, keuntungan anak kita kalau dipondokkan, orang tua menjadi tenang. Yang kedua, anak kita selalu mendoakan orang tuanya. Jadi bila anak kita dipondokkan, minimal 5 kali anak itu setelah selesai ibadah, sholat wajib, pasti mendoakan orang tuanya. Ini sangat beruntung bila anaknya dididik di pondok pesantren. Jadi tidak luput dia selalu mendoakan orang tuanya. Ini pembelajaran ketika orang tuanya masih hidup saja sudah didoakan oleh anaknya. Apabila meninggal, maka sudah barang tentu anaknya sudah terbiasa mendoakan orang tuanya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Yang ketiga, keuntungan kalau anak kita dididik di pondok pesantren, anak selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di pondok pesantren sudah kita tahu bersama, yang namanya ibadah, terutama sholat 5 waktu, tidak akan ditinggalkan. Kalaupun dia sedang tidur, akan dibangunkan. Kalaupun si anak tidak ada di masjid, di aula, di musola, pasti akan dicari oleh gurunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat 5 waktu. Jadi anak yang dipondokkan di pesantren, keuntungan yang nomor 3 adalah selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keuntungan kalau anak kita dipondokkan adalah terjaga dari hal-hal yang negatif, terjaga dari hal-hal yang kriminal, terjaga dari hal-hal yang perbuatan dosa. Karena sudah barang tentu, jangankan narkoba, di pondok merokok saja sudah tidak boleh. Bawa HP saja tidak boleh, apalagi main game dan sebagainya. Jadi anak akan terhindar dari hal-hal yang negatif selama dia ada di pondok pesantren. Kemudian yang kelima, di pondok pesantren anak akan mandiri. Karena kita ketahui mayoritas di pondok pesantren mencuci sendiri, kemudian mensetrika sendiri, kemudian merapihkan tempat tidur sendiri. Jadi hal-hal yang begini akan menjadikan anak menjadi mandiri. Kemudian jauh dari orang tua akan menjadikan mandiri. Beda kalau anak-anaknya tidak dipondokkan, selalu ada di rumah, maka tidak akan mandiri.
baju, ada yang mencucikan, makan tinggal makan, kemudian kerapihan kamar dan sebagainya ada yang merapikan. Tapi kalau di pondok hal itu dilakukan oleh santri, oleh anak kita sendiri, akhirnya akan menumbuhkan kesadaran hidup mandiri untuk bekal mereka nanti ketika sudah ditinggal oleh orang tuanya, maka kemandirian adalah hal yang biasa. Kemudian yang keenam, karena adanya di pondok pesantren, maka sudah barang tentu dididik dengan ajaran-ajaran agama, ajaran akidah, ajaran akhlak, ajaran fikih, kemudian sosial budaya dan sebagainya, sehingga minimal setelah keluar dari pondok pesantren bisa mengurus dirinya sendiri dalam menghadapi dunia yang semakin modern, semakin maju ini. Diajarkan agama tentang akidah, bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal Rasulullah, bagaimana mengenal kitab Allah, hari akhirat, takdir dan sebagainya. Kemudian diajarkan tentang akhlak sesama manusia, akhlak dengan alam yang lain, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan yang terpenting akhlak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, anak pastinya akan menjadi investasi bagi orang tuanya untuk kehidupan akhirat. Karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal, maka amalnya akan mengalir kepada orang tuanya. Jadi ada kisah bahwa seorang orang tua bisa masuk surga, bisa masuk neraka, salah satunya adalah dengan perbuatan anaknya. Jadi kalau anak kita soleh atau soleha yang tiap hari mendoakan kita, mudah-mudahan kita yang banyak dosa, banyak hilaf di dunianya akan terselamatkan dengan kita mempunyai anak yang soleh. Itu 7 keuntungan bagi orang tua yang mendidik anaknya di pondok pesantren. Mudah-mudahan sesuai dengan hadis Nabi yang saya tadi bacakan, yaitu menjadi anak yang soleh, akan tercapai cita-cita kita, kehidupan dunia akhirat yang baik, sebagaimana kita selalu mendoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal aqwaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.